Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu telah kembali berlatih bersama skuad lainnya untuk melanjutkan persiapan mereka dalam menghadapi Bologna. Pemain berusia 30 tahun itu mengalami cedera aduktor beberapa minggu lalu, yang membuatnya melewatkan 3 pertandingan terakhir Inter. Beruntung bagi Simone Inzaghi, regista andalannya itu kini telah pulih, dan kembalinya sang pemain ke lapangan sudah semakin dekat. Menurut Sky Sport Italia, Calhanoglu telah berlatih bersama rekan satu timnya seperti biasa pada hari Kamis. Dengan demikian, sang gelandang berpeluang besar akan tampil dalam pertandingan melawan Bologna. Laga tersebut akan menjadi ujian berat bagi Inter karena mereka akan menghadapi salah satu tim dengan performa terbaik di liga saat ini. Namun yang lebih penting, laga ini akan menjadi perhentian terakhir bagi Inter menjelang pertandingan besar di Eropa pada hari Selasa. Pasukan Inzaghi akan berhadapan dengan Atletico Madrid di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Oleh karena itu, akan penting bagi Calhanoglu untuk mendapatkan menit bermain melawan Bologna. Bagaimanapun, Inzaghi berharap sang gelandang berada dalam kondisi fisik yang optimal di ibu kota Spanyol nanti. Dengan kembalinya Calhanoglu, maka Juan Cuadrado dan Stefano Sensi menjadi dua pemain Inter yang masih berada dalam proses pemulihan. Striker Inter Milan, Marcus Thuram dilaporkan akan menjadi starter melawan Bologna yang akan menjadi ujian penting menjelang pertandingan besar melawan Atletico Madrid. Pemain berusia 26 tahun itu telah melewatkan 2 pertandingan Inter di Serie A karena mengalami cedera, sebelum kembali beraksi di babak kedua ketika menghadapi Genoa. Menurut FC Internews, pelatih Simone Inzaghi akan menurunkan Thuram sejak menit pertama untuk laga tandang menghadapi pasukan Thiago Motta pada Sabtu malam. Sang pelatih ingin menguji kebugaran sang striker jelang leg kedua menghadapi Los Rojiblancos di UCL. Dengan pertandingan besar Eropa yang akan digelar pada hari Selasa, maka laga melawan Bologna merupakan pit stop terakhir bagi Thuram. Sumber tersebut juga mencatat pentingnya Thuram untuk skema taktis Inzaghi ketika melawan Atletico. Setelah kemenangan di leg pertama dengan keunggulan 1 gol, maka Inter kemungkinan besar akan bermain dengan serangan balik. Oleh sebab itu, Inzaghi akan mengharapkan Thuram untuk berada pada kondisi terbaiknya, guna bisa mengamankan satu tempat di babak perempat final UCL. Striker asal Prancis tersebut sejauh ini telah berkontribusi dengan 12 gol dan 11 assist di semua kompetisi dalam musim pertamanya bersama La Beniamata. Thuram langsung menjalin kemitraan yang luar biasa dengan Lautaro Martinez sejak tiba di Inter. Gelandang veteran Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan telah mengukuhkan dirinya menjadi bagian yang sangat berharga dari starting line-up Simone Inzaghi. Mkhitaryan langsung menjadi favorit di istana Inzaghi sejak tiba di Inter, sedemikian rupa sehingga sang pelatih hampir tidak pernah mengeluarkannya dari starting line-up. Inzaghi telah menerapkan kebijakan rotasi dalam beberapa bulan terakhir, namun hal tersebut hampir tidak berlaku pada Mkhitaryan. Seperti dilansir FC Internews, pemain asal Armenia tersebut telah menjadi starter dalam 14 pertandingan terakhir untuk Inter. Terakhir kali mantan pemain Arsenal itu duduk di bangku cadangan sejak menit pertama adalah saat kekalahan atas Bologna di Coppa Italia pada tanggal 20 Desember lalu. Dan anehnya, pasukan Thiago Motta juga akan menjadi lawan Inter berikutnya di Liga Serie A pekan ke-28 pada Sabtu malam. Oleh karena itu, kita akan lihat apakah Mkhitaryan akan tampil sebagai starter untuk ke-15 kalinya secara beruntun di laga tersebut. Laporan menjelaskan bahwa sang gelandang kini mantap mengincar gelar Scudetto perdananya selama berkarir di Italia. Selain ambisi Scudetto, bintang berpengalaman ini juga ingin membimbing Inter untuk kembali melangkah jauh di Liga Champions. Meski sudah berusia 30-an, namun Mkhitaryan merupakan protagonis dalam perjalanan Inter menuju Grand Final UCL pada musim lalu. Tetapi sangat disayangkan sang gelandang mengalami cedera saat Euro Derby melawan AC Milan, sehingga ia hanya tampil selama 6 menit melawan Man City di Istanbul. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi membuktikan dirinya sebagai profil ideal bagi klub, berkat kepribadiannya yang sangat tenang. Mantan pelatih Lazio tersebut mendapat sorotan tajam di musim lalu, ketika Nerazzurri menjalani musim liga yang sulit untuk dilupakan.
Namun ia mendapat dukungan dari manajemen dan para penggemar hingga akhirnya Inter menunjukkan penampilan yang sangat meyakinkan dari minggu ke minggu. Seperti dilansir FC Internews, yang menyoroti bahwa Inzaghi ternyata merupakan kebalikan dari Jose Mourinho yang hampir tidak pernah lepas dari kontroversi. Di awal musim, pelatih Juventus Max Allegri mencoba membuat keributan dengan beberapa komentar pedas di saat perburuan gelar sedang memanas. Meski demikian, Inzaghi tidak pernah menanggapi pelatih rivalnya tersebut mengenai sindiran terkait perampok dan pencuri, serta dengan analogi Djokovic Sinner. Inzaghi bersikeras untuk tetap tenang dan menjaga semua orang tetap fokus pada tujuan klub. Pada akhirnya, Bianconeri sendiri justru mengalami kekalahan dalam pertarungan langsung, sehingga tantangan gelar mereka pun kemudian hancur total. Inter kini memimpin klasemen Serie A dengan keunggulan 15 poin dan tentunya berada di jalur yang tepat untuk memenangkan gelar Scudetto, yang sebagian berkat kerja keras Inzaghi. Kontrak Allenatore yang berasal dari Piacenza ini masih berlaku hingga Juni 2025. Namun pihak klub akan berusaha mempertahankan jasanya dalam jangka panjang, dikarenakan mereka menganggap Inzaghi sebagai sosok yang tepat untuk memulai siklus kemenangan di Appiano Gentile. Mantan pemain legendaris Inter Milan, Beppe Bergomi memperkirakan bahwa Nerazzurri akan menghadapi laga berat melawan Bologna, terutama dengan ancaman yang bisa dihadirkan oleh striker Rossoblu, Joshua Zirkzee. Berbicara kepada media Bologna seperti dilansir FC Internews, Bergomi juga menilai bahwa Inter tidak akan menganggap laga tersebut sebagai pertandingan yang relatif bebas resiko. Seperti diketahui, Bologna telah terbukti merupakan tim yang menjadi momok bagi Inter di masa lalu, dan sedang menjalani musim ini dengan cemerlang. Sementara itu, Nerazzurri kini unggul jauh di puncak klasemen Serie A, serta sedang menatap leg kedua babak 16 besar UCL pada tengah pekan depan. Oleh karena itu, ada banyak alasan untuk berpikir bahwa Bologna bisa dengan mudah meraih poin penuh. Namun Bergomi tidak setuju dengan hal tersebut, dan menilai bahwa Inter akan tetap menganggapnya sebagai laga penting. Menurut saya, siapapun yang mengatakan bahwa laga ini relatif bebas resiko bagi Nerazzurri maka dia bukanlah penggemar Inter, ujar Bergomi. Kemenangan melawan Genoa pada pekan lalu sangat penting, sehingga hal ini memungkinkan Inter melakukan beberapa rotasi saat menghadapi Bologna menjelang Liga Champions. Tetapi pada saat yang sama, ada resiko jika Inter berhenti menginjak pedal gas terlalu dini. Maka dari itu, pertandingan akan berlangsung ketat, mengingat kedua tim memainkan sepak bola yang indah di sepanjang musim. Kemudian Bergomi juga memuji salah satu pemain Bologna secara khusus, yakni Joshua Zirkzee. Saya mengagumi Zirkzee karena dia bisa membuat seluruh tim bermain bagus. Dia bisa menghadirkan ancaman dan Inter harus mewaspadainya. Zirkzee melihat hal-hal di lapangan yang tidak bisa dilihat oleh pemain lain. Dia memiliki manajemen bola yang bagus, antisipasi, teknik dan visi, sehingga ditakdirkan untuk menjadi salah satu yang terhebat. Tutup Bergomi. Inter Milan dilaporkan akan memberikan bonus kepada skuadnya jika mampu mencapai perempat final Liga Champions ketika menghadapi Atletico Madrid. Menurut FC Internews, yang mengabarkan bahwa seluruh pemain Nerazzurri akan menerima total 2 juta euro jika bisa melaju ke babak berikutnya. Musim ini, Inter berharap bisa melangkah jauh di UCL seperti musim lalu, setelah unggul 1-0 di leg pertama atas Los Rojiblancos. Liga Champions bukan sekedar kompetisi bergengsi bagi Inter, namun juga merupakan peluang yang sangat menguntungkan secara finansial. Inter telah memperoleh 9,6 juta euro dari UEFA setelah mencapai babak sistem gugur, dan akan memperoleh 10,6 juta euro lagi jika mereka mampu melangkah ke perempat final. Oleh karena itu, pihak klub siap mengalokasikan sebesar 2 juta euro kepada para pemain dalam bentuk pembayaran bonus. Hal serupa juga akan dilakukan jika Nerazzurri mencapai semifinal hingga ke babak final. Inter Milan hanya memiliki 3 pemain yang belum mampu mencetak gol pertamanya untuk klub di Serie A musim ini. Menurut FC Internews, yang menyoroti hal tersebut setelah Christian Aslani dan Alexis Sanchez menambahkan diri mereka ke daftar pencetak gol Inter menjadi 17 di semua kompetisi.
Aslani dan Sanchez telah mencatatkan nama di papan skor ketika mengalahkan Genoa, yang membuat Inter memiliki 16 pencetak gol berbeda di Serie A. Artinya, hanya ada 3 pemain yang masih menunggu untuk mencetak gol di Serie A, yang tidak termasuk Juan Cuadrado atau Stefano Sensi, dikarenakan sedang mengalami cedera dan faktor lainnya. Namun laporan menyertakan Carlos Augusto yang sudah mencetak gol di Coppa Italia, tetapi belum melakukannya di Serie A. Selain itu, salah satu pemain yang belum mencetak gol debutnya untuk Inter adalah Benjamin Pavard. Pemain Prancis tersebut sejatinya sudah bersinar dalam hal penampilannya secara keseluruhan sejak bergabung dari Bayern Munchen. Namun sejauh ini sang pemain belum mampu menceploskan si kulit bundar ke dalam gawang lawan. Hal serupa juga dialami oleh Davy Klaassen yang memang bukanlah pemain reguler di starting 11 Inter. Akan tetapi gelandang asal Belanda tersebut sudah beberapa kali tampil sebagai starter dan beberapa kali juga tampil sebagai pemain pengganti. Kemudian, salah satu pemain yang memiliki alasan yang cukup bisa dimengerti karena belum mencetak gol adalah Buchanan. Pemain asal Kanada itu baru bergabung dengan Inter pada Januari lalu, sehingga dirinya membutuhkan beberapa minggu untuk beradaptasi sebelum melakukan debutnya. Buchanan baru diturunkan dari bangku cadangan sejauh ini dengan menunjukkan beberapa hal yang bisa ia tawarkan, khususnya di sepertiga akhir lapangan. Oleh karena itu, pemain berusia 25 tahun tersebut pastinya akan mengincar gol di musim pertamanya sebagai pemain Inter. Mantan penyerang Bayern Munchen, Luca Toni melontarkan pujiannya untuk Inter di sepanjang musim ini. Berbicara kepada DAZN, Luca Toni mengatakan bahwa tim besutan Simone Inzaghi nyaris sempurna, pasca kekalahan di final Liga Champions musim lalu. Inter sukses menjadikan musim ini sebagai tahun luar biasa bagi mereka, setelah meraih kemenangan di semua kompetisi sejak awal tahun 2024. Nerazzurri berdiri kokoh di puncak klasemen sementara Serie A, dengan mengumpulkan 72 poin dan unggul 15 poin dari Juventus yang berada di posisi kedua. Tidak hanya di Serie A, Inter Milan juga telah sukses memenangkan Supercoppa Italiana untuk musim ketiga berturut-turut, serta berpeluang melaju ke babak perempat final Liga Champions. Luca Toni pun mengungkapkan rasa kagumnya dengan performa Inter pada musim ini, yang terus mencatatkan kemenangan demi kemenangan. Inter semakin solid dengan mendatangkan pemain-pemain penting setelah kekalahan di final UCL melawan Manchester City. Ujar Toni seperti dilansir FC Internews. Tidak ada yang bisa membayangkan Thuram sekuat itu, sehingga Inter kini nyaris sempurna. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella dilaporkan akan lebih dulu menyelesaikan perpanjangan kontraknya dibandingkan dengan Kapten Lautaro Martinez. Menurut Gazzetta.it, yang memperkirakan bahwa Barella siap menandatangani kontrak baru hingga akhir Juni 2028 atau 2029. Inter telah menjadikan masa depan sejumlah pemain kunci mereka sebagai prioritas, terutama untuk Lautaro dan Barella. Laporan mencatat, Nerazzurri sedang melakukan pembicaraan dengan perwakilan kedua pemain tersebut selama beberapa waktu terakhir. Dalam kasus Lautaro, Inter masih harus menyelesaikan beberapa detail penting dalam kontrak sang striker. Sementara untuk Barella, negosiasi dengan gelandang asal Italia tersebut telah dengan cepat menuju ke arah yang benar. Dan faktanya, Inter akan lebih dulu merampungkan kontrak baru untuk Barella, yang selalu menegaskan bahwa ia hanya ingin bertahan di Inter. Berbeda dengan Lautaro, negosiasi antara Inter dan Barella berjalan cukup mudah, mengingat tidak adanya jarak nyata antara tuntutan sang pemain dan tawaran yang diberikan oleh klub. Nerazzurri siap menawarkan gaji kepada Barella sebesar 6 juta euro bersih per musim plus bonus, yang dirasa sudah cukup menurut si pemain sendiri. Dengan demikian, pengumuman resmi kontrak baru Barella mungkin akan tiba pada musim semi, yang akan membuatnya bertahan hingga akhir Juni 2028, atau bahkan Juni 2029.